Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait sita barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, melanjutkan pembahasan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, sebelum melanjutkan pembahasan sita barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa pada pertemuan yang lalu saya sudah menyinggung terkait sita terhadap barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini sudah saatnya kita untuk membahasnya bersama-sama. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, penyitaan barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga dinamakan Conservatoire Beslag onder Derden atau disebut Derden Beslag. Penyitaan ini diperbolehkan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 197 ayat 8 HIR, kemudian pasal 208 RBG dan pasal 728 sampai dengan pasal 747 RP. Objek sita barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga adalah objek sita sebagaimana diatur di dalam sita konservatoir, kemudian sita repindikatoir, dan sita marital. Namun berdasarkan pasal 197 ayat 8 HIR, objek sita terhadap barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga hanya dibatasi terhadap barang-barang bergerak karena mudah dipindah tangankan. Itu pun dibatasi lagi hanya berupa yang pertama yaitu adalah uang tunai, kemudian yang kedua surat-surat berharga atau commercial paper seperti bill of exchange, promissory note, kemudian cek, kemudian bond, kemudian money order dan sebagainya. Dan yang ketiga, tagihan atau utang pihak ketiga kepada tergugat. Selain dari ketiganya itu, tidak boleh disita dari tangan pihak ketiga, termasuk barang-barang yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam pasal 197 ayat 8 dan pasal 749 RP. Penyitaan yang paling sering terjadi di dalam penyitaan ini yaitu penyitaan terhadap bank sebagai pihak ketiga untuk menyita rekening atau deposito tergugat dengan cara memblokir tabungan atau deposito tergugat yang berada pada bank tersebut. Namun untuk menyita barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 728 RP. Yaitu pertama, barang yang hendak disita itu harus benar-benar milik tergugat, bukan milik pihak ketiga. Seperti pinjaman, kemudian simpanan, kemudian deposito, kemudian tabungan, dan lain-lain. Oleh karenanya, syarat yang kedua yaitu permintaan sita ini harus didukung oleh bukti kepemilikan, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, seperti buku tabungan, kemudian rekening deposito, atau paling tidak nomor rekening tabungannya. Kenapa persyaratan ini harus dipenuhi di dalam penyitaan barang milik tergugat yang berada pada pihak ketiga, tidak seperti barang-barang yang ada pada tangan tergugat sendiri? Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan barang-barang milik pihak ketiga demi tegaknya prinsip yang melarang penyitaan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa selain adanya syarat di dalam penyitaan atas barang tergugat yang berada pada pihak ketiga, hal lain yang berbeda adalah proses penyitaannya, karena penyitaan ini melibatkan pihak ketiga. Proses penyitaan barang tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, pertama-tama ketua pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah penyitaan terhadap barang milik tergugat yang berada di tangan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, berdasarkan pasal 730 RP,
penyitaan ini harus diberitahukan kepada tergugat dan pihak ketiga. Pemberitahuan ini yang pertama ditujukan kepada pihak ketiga sebelum dilakukan penyitaan, baik sebagai penyimpan atau pemegang barang jika itu berupa kantor, maupun pihak ketiga secara langsung jika pihak ketiganya adalah perorangan. Surat pemberitahuan itu ditandatangani oleh pihak ketiga, atau jika ia menolaknya maka penolakan itu harus dituangkan di dalam surat pemberitahuan tersebut. Kemudian surat pemberitahuan yang kedua berdasarkan pasal 731 RP ditujukan kepada tergugat. Setelah penyitaan dilaksanakan, pemberitahuan ini wajib disampaikan oleh jurusita kepada tergugat paling lambat 8 hari dari tanggal pelaksanaan penyitaan, dengan ancaman jika tenggang waktu dilampaui maka mengakibatkan penyitaan tersebut batal demi hukum. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, setelah penyitaan harta tergugat yang berada di tangan pihak ketiga telah dilaksanakan, lalu untuk persidangan berikutnya hakim memanggil pihak penggugat dan tergugat. Kemudian pada persidangan tersebut hakim menilai apakah penyitaan itu dibenarkan atau tidak. Jika penyitaan itu cukup mempunyai dasar, maka penyitaan itu dinyatakan sah dan berharga dalam sebuah penetapan. Lalu turunan panggilan sidang dalam rangka penilaian penyitaan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga untuk diketahui. Kemudian berdasarkan pasal 734 RP, pada persidangan pengucapan putusan, pihak ketiga harus dipanggil untuk dihadirkan di persidangan. Jika gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim dan penyitaan dinyatakan sah dan berharga, maka berdasarkan putusan dan berita acara sita harta tergugat yang berada di tangan pihak ketiga, hakim harus mengeluarkan penetapan yang isinya menerangkan kepada pihak ketiga bahwa barang-barang yang telah disita adalah milik tergugat dan memerintahkan pihak ketiga agar menyerahkan barang tersebut jika sudah tiba saat pelaksanaan eksekusi. Di sini kenapa hakim mengeluarkan penetapan setelah dijatuhkan putusan? Karena pihak ketiga di sini bukanlah pihak berperkara, hanya sebatas pemegang barang milik pihak tergugat yang disita oleh pengadilan. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bagaimana jika pihak ketiga yang menguasai barang sitaan milik tergugat tidak mau menyerahkan barangnya? Maka berdasarkan pasal 740 sampai dengan pasal 746 RP, pertama, pihak ketiga dapat dipaksa untuk menyerahkan barang sitaan. Kemudian yang kedua, pihak ketiga dapat dihukum untuk membayar ganti rugi. Kemudian ketiga, berdasarkan perintah ketua pengadilan, barang sitaan tersebut dijual melalui eksekusi lelang. Kemudian keempat, hasil penjualannya diserahkan kepada penggugat. Dan kelima, pihak ketiga tidak dapat mengajukan perlawanan atas eksekusi lelang yang telah dilaksanakan tersebut. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, inilah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya agar lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.